Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun di radio disegel oleh Jepang. Tetapi Sultan Syah Zahir dari golongan muda mendengar kabar ini melalui BBC. Ia segera memberitahu peristiwa tersebut kepada golongan muda. Received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. Saudara-saudaraku, saya membawa kabar bahagia untuk kita semua. Jepang telah menyerah kepada Sekutu karena kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Sekutu. Kamu jangan berbohong. Saya tidak berbohong. Saya mendengarkan secara langsung dari radio BBC. Jika Anda dalam mendengar, mari kita akan dapat proklamasi dengan tindak terduga ini. Mari, mari kita laksanakan. Selanjutnya, Darwis Sultan Syahrir Wikana tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada apa? Bung Karno ada. Saya ingin bertemu dengannya karena ada hal penting yang harus dibicarakan. Sebentar, saya panggilkan. Pak Mas, ada yang mau bicara. Suruh masuk saja. Silakan masuk. Kami ingin menyampaikan permintaan melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia karena Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Karena ini kesempatan yang baik untuk kita semua. Benar Bu, kita harus secepat mungkin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena Jepang telah menyerah. Ini adalah kesempatan yang kita. Kalian tidak memikirkan jika kalian tetap nekat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi saya yakin bahwa Jepang telah menyerah. Berita tentang Jepang kalah masih diragukan. Untuk apa lagi? Untuk memastikan semua hal ini benar. Bu, kamu harus tahu sendiri dari mereka. Diriku masih kuat di sini. Dirimu telah kalah, Bu. Diriku masih kuat, Syahrir. Cukup. Tidak ada gunanya kita bertengkar karena masalah ini. Sudahlah, supaya tidak pernah didengarkan. Setelah kepergian Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis, golongan muda lainnya tiba di kediaman Soekarno. Mereka bermaksud untuk mendesak Soekarno kembali untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi usaha mereka tetap gagal. Saya mengusulkan, bagaimana kalau Bung Karno dan Bung Hatta tidak asingkan saja ke Jakarta. Tapi yang saya bingung, kemana kita mau bawa mereka? Bagaimana kalau kita bersedia berikut Depok? Karena di sana dekat dengan pemusat dan kereta yang keamanan tidak terjamin. Baik, saya setuju dengan usulan ini. Hasil rapat tersebut, para golongan muda memutuskan untuk mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Mari ikut saya. Ada apa ini, Syahrir? Hatta, ada apa ini? Saya tidak apa-apa. Keesokan harinya, Subarjo mencari Bung Karno dan Bung Hatta, tetapi mereka tidak ada di kediamannya. Lalu Subarjo bertanya kepada Wikana dari golongan muda. Kira-kira kemana ya Bung Karno dan Bung Hatta? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana Bung Karno dan Bung Hatta? Saya tidak tahu. Kamu jangan berbohong. Tidak bagaimana, kami sudah menyampaikan mereka, tapi mereka saja yang tidak setuju. Saya sudah pukul 12 dia tidak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Makanya saya akan manja. Baik, mari kita ke dalam. Di sisi lain, Sultan Syahrir yang mendengar Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan oleh para golongan muda, langsung menemui para pemuda karena berangkat pada perempuan tersebut bertindak gegabah. Terus kalau kalian gegabah, kalian pikir aku akan setuju dengan pemikiran kalian. Kalian boleh mengira aku gegabah, tetapi jika kalian menginginkan kemerdekaan Indonesia, bawa mereka sekarang. Tapi rencana ini sudah mendapat dukungan dari mereka. Bawa mereka sekarang. Ada hal yang harus kalian tahu. 1 orang, 2 orang, tidak cukup. Hentikan mereka sekarang. Bawa mereka sekarang. Pada pukul 17.30 sore, Subarjo yang ditemani oleh Wikana tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Kamu mau apa? Mana Bung Karno dan Bung Hatta?
Kata Sudarjo, bagaimana kondisi Jakarta hari ini? Tidak ada apa-apa di Jakarta. Tidak ada kondisi apapun di Jakarta. Jika menurut Indonesia, satu hal yang penting, radio mengingatkan bahwa Jepang telah menyerahkan kekuasaan kepada Sudarjo. Mari kita tidak langsung juga. Ayo kita Mari kita proklamasikan. Mari. Setelah sampai di Jakarta dan melakukan perundingan bersama golongan muda dan tua, mereka setuju memakai rumah Laksamana Meda untuk menyusun naskah teks proklamasi. Sebenarnya saya bahagia mendapatkan kabar ini. Silahkan ungkapkan apa yang kalian usulkan. Apakah ada kertas laksamana? Ada, bentar saya ambilkan. Bagaimana usulan kalian tentang teks proklamasi ini? Menurut saya, sebaiknya naskah proklamasi tidak ditandatangani oleh anggota PPKI, karena PPKI adalah badan organisasi dari Jepang. Kita tidak akan bekerja sama dengan Jepang dalam proses kemerdekaan kita sendiri. Adakah yang memiliki solusi tentang masalah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta? Baiklah, saya terima usulan ini. Bagaimana para peserta setuju? Setuju. Adakah alat pengetik di sini? Ada, bentar saya ambilkan. Hari itu pun tiba. Pada tanggal 17 Agustus 1945, I.R. Soekarno telah membacakan teks proklamasi dan didampingi oleh Bung Hatta. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.